tidak melalui fit and proper test. Fit and proper test itu ya aneh di Indonesia, hanya menjawab pertanyaan. Pokoknya dikasih pertanyaan dia bisa jawab. Dan lucunya pertanyaannya udah dikirim dulu. Aneh nggak? Saya dari dulu tidak setuju Panglima itu di fit and proper test di depan anggota DPR yang tidak ngerti apa-apa tentang militer. Ada nggak Panglima Angkatan Bersenjatanya Amerika sana di fit and proper test di kantor di depan DPR? Nggak ada. Kenapa orang bertentangan? Pak Andi, contoh ya, kita berhadapan saja sudah tolak menolak. Sudah tolak menolak. Sekarang kenapa Pak Harto sama Pak Prabowo bertentangan? Karena dari kacamata ya, dari kaca karakter Pak Prabowo itu jangan diapalah ya, nanti jadi bingung. Dia sionya kelinci. Sementara Pak Harto sionya ayam. Tidak cocok dan bertentangan. Makanya Prabowo juga kalah kemarin karena pasangannya Sandiaga Uno. Dia kelinci, Sandiaga Uno ayam. Saya juga kaget kemarin. Ketika mata saya ada suatu dia Master Wang. Dia dapat ilmunya, dia belajar dari Tibet. Dipoto mata saya, mata kiri saya, mata kanan saya. Kemudian ada tabel, dicocok-cocokin di situ. Dia tunjukkan, Bapak ini orangnya keras. Tapi dia kasih tahu saya. Semua dibongkar. Jadi kita harus mengenali diri kita. Siapa kita? Ya orang lain yang tahu. Jadi in a sense Pak Jokowi fail, nggak bisa mengetahui karakter menteri-menterinya. Kok sampai ke pemilihan? Ya, karena dia nggak punya ilmu itu kan. Loh, beliau itu sionya kerbau. Lihat, Presiden Indonesia pernah dipimpin oleh sio kerbau ada 3. Pertama Bung Karno. Yang kedua SBY. Yang ketiga Jokowi. Kalau SBY kebetulan lahir bulan September kalau tidak salah. Di musim mulai dingin. Kalau Jokowi lahir di bulan Juni. Musim panas. Beda sedikit. Tolong dulu. Bung Karno lahir juga bulan Juni. Kalau Pak Harto ayam. Sionya ayam. Makanya kalau ayam jago, jangan sampai kalah. Kalau dia kalah, udah selesai. Sekarang coba ya, banyak orang tidak mengerti. Oke, saya silakan ini. Mana moderatornya? Kalau mau bertanya, silakan bertanyalah. Franz, can I go first? Ya. Saya singkat saja Pak Topeng. Kita balik ke topik ya. Jadi Oke, Pak Andi, ya. Ya, tadi Pak, aloha. Tadi Pak Topeng nyebut mengenai karakter. Ini pertanyaan saya, ini sesuatu yang saya sangat nggak setuju. Kan keadaan kita sekarang ini banyak menteri-menteri yang titipan partai. Jadi selama selection itu kan mereka harus melewati fit and proper test. Nah, apakah salah satu subjek ini, karakter ini diujikan untuk orang-orang yang bakal menteri atau bakal yang orang-orang yang duduk di pemerintahan itu pertanyaan saya yang ke-1. Kedua, karakter itu description-nya itu kan do the things unseen. Jadi karakter seseorang itu mereka suka berbuat sesuatu yang nggak usah dilihat orang lain. Nah, kita di daerah bisnis ya. Saya pernah diajarin orang kan, kita di small business ya. Kalau lu cari pegawai, lu lihat cara dia jalan. Kalau dia jalannya kresek, berarti ini tumitnya ini menggesek tanah. Ini orang malas, udah jangan di-hire. Itu kan. Nah, itu kan salah satu tool, salah satu contoh. Atau kalau kita profesional ya Pak, biasa kita kalau di interview di perusahaan, kita ini diajak makan. Disuruh pakai mobil kita. Nah, ini manajer ini ngeliat mobilnya ini acak-acakan apa enggak. Dia tahu ini karakter orang ini modelnya sloppy. Nah, balik ke pertanyaan saya yang pertama tadi. Jadi during fit and proper test ini, apakah karakter seseorang adalah salah satu subjek? Ya, kalau itu benar, kenapa ini si
siapa ini si menteri yang baru ketangkap ini, korupsi. Ini kok bisa gagal? Tony Gimana, Pak? Geplet. Ya, Plate ini kok bisa gagal? Itu Pak Tobing ya, mengenai fit and proper test ini calon pemerintah, calon pegawai pemerintah. Tolong Pak Tobing, thank you. Oke, saya jawab. Ya, go ahead. Oke, jadi begini. Menteri-menteri itu hak prerogatif presiden. Ya silakan. Makanya fit and proper test itu, bagaimana kita mengetes fit and proper test? Kalau kami, jujur aja, masuk militer itu dites psikologinya. Ya, apakah orang ini pemberani? Apakah orang ini penakut? Dites semua. Ada baterai tes. Apakah orang ini pantas menjadi pemimpin? Semua ada tesnya. Ya, apakah dia psikologinya macam-macam? Bahkan kalau dia kleptomani aja ketahuan. Sekarang ya, baterai tes itu bukan hanya dari tes yang tertulis. Ya. Sekarang sudah berkembang. Ya, mata itu dipoto. Mata kita ini dua-duanya dipoto, kemudian dicocokkan. Hasil foto itu cocokkan, ini ketahuan. Ini orang tidak jujur, ini orang ketahuan semua. Ya, masalahnya bukan tidak melalui fit and proper test. Fit and proper test itu ya aneh di Indonesia, hanya menjawab pertanyaan. Pokoknya dikasih pertanyaan dia bisa jawab. Dan lucunya pertanyaannya udah dikirim dulu. Aneh nggak? Saya dari dulu tidak setuju Panglima itu di fit and proper test di depan anggota DPR yang tidak ngerti apa-apa tentang militer. Ada nggak Panglima Angkatan Bersenjatanya Amerika sana di fit and proper test di kantor di depan DPR? Nggak ada. Ya cukup. Dulu ya saya beritahu, ketika saya kolonel, itu kami dites karakter dan kompetensi. Dimasukkan ke satu ruangan. Ya tidak boleh bawa apa-apa. Tidak boleh bawa pulpen, tidak boleh bawa HP, tidak boleh apa-apa. Dikasih waktu dari pagi sampai sore. Nggak boleh bawa apa-apa. Di situ dikasih setumpuk permasalahan. Mampu nggak kita menyelesaikan? Hanya orang yang berkompeten yang bisa menyelesaikan itu. Nah, sekarang udah nggak ada lagi tes kompetensi. Kenapa? Banyak yang nggak lulus. Di situ ada dua macam. Tes psikologi untuk mengecek karakter dia. Terus cek kompetensi, dikasih tumpukan masalah yang harus kita selesaikan. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Bagaimana kita mencari solusi? Loh, saya beritahu. Dan di tes itu 6 orang. Karena tersedianya di psikologi Angkatan Darat itu ada cuma 6 ruangan. Kita diamati pakai CCTV. Nggak bisa, mau nyontek apapun nggak bisa. Dimasukkan ke ruangan sendiri di situ. Itu harusnya. Tapi menteri-menteri kan kita tidak. Oh, karena dia berjasa mendukung saya. Jadi karena utang budi fit and proper test-nya. Loh, nggak ngerti apa-apa. Titipan Ya, partai, makanya Pak jangan Tobing. heran. Yang saya kaget adalah yang mengaku anak Tuhan, tapi korupsi. Lihat, bukan hanya John Plate. Dulu Menteri Perdagangan sebelumnya juga korupsi kan? Menteri Lebih Agama. parah lagi habis ketua Natal nasional. Nggak sampai setahun masuk penjara gara-gara korupsi. Nah sekarang bukan masalah fit and proper test, like and dislike. Nah itu Pak apa? Jadi karakter seseorang bisa dilihat dari mata. Sekarang udah ada ilmu pengetahuan seperti itu. Bahkan kalau orang kita China, ya dia bisa belajar dari apa? Dari hari lahirnya, bulan lahirnya, jam lahirnya. Bisa ketahuan. Oh, ini orangnya begini. Belum lagi dari musim panas, musim dingin.
Musim bunga. Beda-beda. Saya lahir kebetulan musim panas, makanya berbeda orang yang lahirnya bulan Desember. Mungkin ngomongnya memang suasananya dingin, kan begitu. Orang kenapa kita manusia nggak sama mukanya? Kambing itu kalau kita lihat kambing kita susah membedakan, kan? Sapi pun susah kita membedakan. Buaya pun kita nggak bisa membedakan. Sama aja buayanya. Tapi Pak Tobing, characterization itu bisa termasuk illegal discrimination. Jadi susah dipakai kalau di sini loh. Ya kan, seperti tanggal lahir, tanggal berapa, gini-gini. Jadi ada orang lahir tanggal tertentu nggak bisa jadi pegawai dong kalau gitu kan. Nah itu kita terbentur dengan itu. Jadi sementara ini ini di Indonesia ini yang mencari karakter yang bagus itu gimana? Contoh soal orang semacam Fadlizon ini bisa jadi anggota DPR ini piye toh caranya ya? Nah itu makanya kan kita harus melihat latar belakang pendidikan, latar belakang pengabdian dan penugasan. Bayangkan, darahnya aja belum menetes di Mubi Pertiwi ini membela negara, tiba-tiba jadi orang enak-enak duduk di atas sana. Sementara yang luka parah, yang berdarah-darah, yang cacat untuk membela negara ini nggak dapat apa-apa. Jadi kalau Bapak bilang mau ngecek karakter, saya beritahu ya, saya ini menggunakan pelajaran yang dapat saya petik selama saya memimpin. Ya, makanya di dalam kepemimpinan militer itu ada, kenalilah anak buahmu. Ini, kenalilah anak buahmu. Nah, kalau saya mengenali anak buah saya, dari mana saya tahu? Jadi saya pelajari, oh ini orangnya pasti nggak cocok sama saya. Chemistry-nya nggak cocok, bertentangan. Dari mana saya pelajari? Saya ini ilmu ya, bukan ramalan. Ini ilmu. Orang bisa dipelajari. Karakternya bisa dipelajari. Dari bentuk tubuhnya aja bisa dipelajari. Dari bentuk hidungnya, dari dagunya, dari telinganya bisa dipelajari. Itu karakter. Makanya saya mengenali anak buah saya. Oh, kalau saya berhadapan dengan orang ini, saya harus pakai trik yang seperti ini. Menghadapi si A, menghadapi si B, beda-beda. Makanya saya bilang, kenalilah anak. Di situ ada prinsip, kenalilah anak buahmu. Harus kenal. Tapi kita juga harus mengenali diri kita sendiri. Kenapa orang bertentangan? Pak Andi, contoh ya. Kita berhadapan saja, sudah tolak menolak. Sudah tolak menolak. Sekarang kenapa Pak Harto sama Pak Prabowo bertentangan? Karena dari kacamata, ya, dari kaca karakter, Pak Prabowo itu, jangan diapalah ya, nanti jadi bingung. Dia sionya kelinci. Sementara Pak Harto sionya ayam. Tidak cocok dan bertentangan. Makanya Prabowo juga kalah kemarin karena pasangannya Sandiaga Uno. Dia kelinci, Sandiaga Uno ayam. Kita udah meramal, wah ini nggak akan menang. Ya, itu Pak. Kalau kita nggak percaya nggak apa-apa. Kan kita boleh berperanggapan dengan ilmu Feng Shui dan Hong Shui. Loh, itu ilmu loh ya. Bukan ramalan, bukan firman Tuhan. Sekarang berkembang lagi ilmu, Pak. Ya, sudah berkembang ilmu. Ada lagi. Saya juga kaget kemarin. Ketika mata saya ada suatu dia Master Wang. Dia dapat ilmunya dia belajar dari Tibet. Dipoto mata saya, mata kiri saya, mata kanan saya. Kemudian ada tabel dicocok-cocokin di situ. Dia tunjukkan, Bapak ini orangnya keras. Tapi dia kasih tahu saya. Semua dibongkar. Jadi kita harus mengenali diri kita. Siapa kita? Ya orang lain yang tahu. Karena kita sendiri kadang-kadang nggak tahu kita cerminnya. Betul kata Bapak. Karakter itu yang sejatinya adalah berbuat sesuatu tanpa dilihat orang. Sesuai nggak dengan yang benar. Itu betul.
persoalannya benar nggak? Jadi in a sense Pak Jokowi fail, nggak bisa mengetahui karakter menteri-menterinya, kok sampai Ya ke jelas, federal. Ya, karena dia betul. nggak punya ilmu itu kan. Loh, beliau itu sionya kerbau. Lihat, Presiden Indonesia pernah dipimpin oleh sio kerbau ada 3. Pertama Bung Karno, yang kedua SBY, yang ketiga Jokowi. Kalau SBY kebetulan lahir bulan September kalau tidak salah, di musim mulai dingin. Kalau Jokowi lahir di bulan Juni, musim panas, beda sedikit. Tolong dulu, Bung Karno lahir juga bulan Juni. Kalau Pak Harto ayam, sionya ayam. Makanya kalau ayam jago jangan sampai kalah. Kalau dia kalah, udah selesai. Ya, ketemu lawannya lagi. Coba lihat ayam jago. Itu kan pelajaran, ya, tapi pelajaran. Tetapi kalau saya lihat ada kecocokan-kecocokan. Loh, benar. Ya mau percaya apa tidak, tapi kan kalau saya mengkaji ya, kenapa? Makanya kalau Pak Prabowo menang, jangan cari orang yang bersio ayam. Karena tidak cocok dan bertentangan. Ada tidak cocok, tapi tidak bertentangan. Hati-hati loh. Yang begini-begini ilmu loh ini. Percaya, Nah, sekarang, percaya nyata. loh ya, Benar. Kami ya, percaya. sekarang saya tanya kemarin sama ahli persioan, kenapa Xi Jinping bisa bertahan menjadi presiden semaunya dia hidup? Ternyata 5 kartu raja ada di dia semua. Loh, percaya atau tidak percaya? Loh, saya suka mengkaji yang begitu-begitu. Makanya di intelijen strategis itu ada tokoh perorangan yang harus kita kaji. Siapa presidennya? Siapakah tokoh perorangan ini? Harus kita kaji. Halo? Itu baru horoskop Cina, belum lagi horoskop Barat. Kalau dia bintangnya Taurus, Sagittarius, jangan bilang ilmu perbintangan nggak main ilmu perbintangan, ilmu dukun ya. Orang Majus sampai ke tanah Bethlehem itu dituntun oleh bintang. Ya buktikan aja. Hati-hati, jangan dikira ilmu perbintangan nggak benar. Mehmet, sultannya Ottoman, bisa mengalahkan Turki, waktu itu memenangkan Turki, juga dari ilmu perbintangan. Tonton filmnya. Tetapi, ya itu tadi, orang Kristen sendiri mengkhianat. Dia buatkan meriam, karena Konstantinopel tidak mampu membayar. Ya, Mehmet, waktu itu, Sultan itu berani membayar lebih mahal. Tapi Tuhan adil kan, orang yang membuat meriam itu mati juga. Tapi orang Turki waktu itu sudah bisa melihat meriam. Kalau meriam itu nggak ada, bisakah benteng Konstantinopel hancur? Tidak. Jangan salah. Nah, ini karakter. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi dari rambut, dari macam-macam lah, dari hidung, ya macam-macam Pak. Ini ilmu. Dan itu hasil kajian, hasil analisis. Oh, yang lahir tahun sekian dirata-ratakan gitu loh. Saya juga heran, Xi Jinping kok begitu begitu berkuasa. Saya tanya, ada ahli Feng Shui dari Semarang, teman saya. Oh, dia pegang 5 kartu raja Pak Tobing lahirnya. Loh, kaget saya dikasih tahu. Nih, dia lahir di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kartu raja ada di dia semua, 5. Itu. Oke, kita lanjut ya, Pak Frans. Oke, lanjut ya. Nanti kalau bicara itu kita buka buku lagi. Ya, itu bicara karakter. Tapi yang di sini saya kupas adalah karakter nasional. Karakter orang Batak berbeda dengan karakter orang Jawa. Ya, berbeda. Walaupun budayanya, coba budayanya orang Batak itu. Ya, gale-gale itu, tarian gale-gale itu lemah lembut kan? Walaupun orang Batak itu keras. Karena lingkungannya membuat dia keras.
Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya ini? Ini Pak banyak Frans, sekali Pak yang Frans. absen ini. Pak Salam Frans, Jenderal. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.